Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita bersama-sama penyampaian materi dari Ustaz kita. Pada Ustaz kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pak pengurus yang saya hormati serta bapak-bapak, para jemaah sekalian, ibu-ibu, alhamdulillah kembali kita dapat mengaji pada subuh hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf agak terlambat karena baru saja malam tadi baru nyampe dari Bandung, naik mobil lagi. Nah, jadi agak kesiangan bangunnya Bu ya. Malam tadi nyampe jam 10 dalam rangka studi tiru tugas dari Majelis Ulama Kota Jambi untuk belajar di Majelis Ulama Jawa Tengah dan Bandung. Nah, selama 1 minggu belajar. Alhamdulillah malam tadi baru nyampe. Saya langsung dapat WA dari Ustadz ya, bahwa pagi ini giliran saya. Insya Allah saya. Baik, kita kembali mengulang. Kita sudah sampai kepada rukun sholat kita. Kita sekedar mengingatkan kembali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Arkanus sholati, rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyara. Kalau di sini dibuatnya 17 ya. Kalau di kitab yang lain ada yang 13. Nah, ini antara memasukkan tomaknina atau tidak. Nah, kalau dimasukkan tomaknina sebagai rukun, nah 17. Ada yang mengatakan tidak masuk tomaknina. Ya. Tomaknina itu apa? Tomaknina itu ya tenang. Artinya ketika kita pindah dari rukun ke rukun yang lain, kemudian minimal tomaknina kita itu 1 kali bacaan. Misalnya ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu sudah termasuk tomaknina. Ya. Jadi kalau misalnya kita sholat tarawih sekali bacaan, kan terus sholat tarawih itu termasuk sholat cepat gitu tuh kan. Nah, sekali bacaan itu sudah termasuk tomaknina. Nah, kalau sholat wajib bagusnya 3 kali bacaan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi
wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu. Jadi tamanina, tenang, dan kita membacanya itu meresapi. Termasuk at-tahiyat juga itu. Ini yang rukun-rukun ini yang penting ya. Nah, tamanina-nya itu dikatakan ada yang mengatakan itu sebagai rukun. Misalnya duduk antara dua sujud, di samping duduk antara dua sujud, dia harus tamanina. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak tamanina. Nah, ukurannya 1 kali bacaan. Ya. Nah, di antara yang 17 adalah niat. Tentunya kemarin sudah kita bahas. Tentu berbeda antara niat, cita-cita, rencana. Kalau niat kemarin yaitu menserentakkan. Di situ muktarinan. Ya, muktarinan bi fi'lihi, menserentakkan antara hati, ya, kemudian lisan dan gerakan. Jadi serentak. Nah, itu antara perbuatan, hati, dan lisan. Jadi niat, ya, beda dengan rencana atau cita-cita belum dilakukan. Rencana nanti mau ke pasar Angsogo, tapi belum dilakukan. Nah, itu bukan niat dalam perspektif ulama fikih. Dalam ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan harus muktarin, ya, menserentakkan. Usolli, gitu. Lafaz kita dengan perbuatan angkat tangan, dan ketika Allah di antara itu masuk ta'yinnya. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Kemarin sudah kita bahas juga takbiratul ihram. Ya. Takbir di sini ihram. Jadi takbir apa? Ihram penghormatan kalau kita, ya, ihram itu. Jadi takbir awal itulah termasuk rukun. Makanya kita diupayakan ketika takbiratul ihram berdiri betul dulu. Jangan sambil berlari langsung angkat tangan, ya lah. Nah, gitu. Kadang-kadang kita buru-buru berlari langsung angkat tangan. Berdiri betul dulu. Nah, sudah itu baru takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu, ya, kemarin sudah kita sampaikan syarat-syaratnya, ya. Nah, tentunya takbir itu berdiri, dalam keadaan berdiri, kemudian mengangkat tangan sambil mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, lafaz Allahu Akbarnya tidak boleh diganti Allah Ar-Rahman, tidak boleh, mesti Allahu Akbar. Padahal Ar-Rahman itu lafzul jalla juga, ya. Dia lafaz Allah juga. Nah, itu tidak boleh diganti kalimat itu. Dan antara lafaz Allahu Akbar, Allahnya mesti satu alif, ya. Kemudian A-nya tidak boleh panjang atau barnya tidak boleh panjang. Allahu Akbar. Huruf terakhir dimatikan karena memang itu tilawahnya Al-Quran. Huruf terakhir dimatikan. Allahu Akbar. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Tidak boleh. Nah, syarat-syarat ini harus terpenuhi rukun. Kalau tidak, dia membatalkan rukun itu sendiri. Ya.
Kemudian al-qiyam, al-qadir. Al-qiyam berdiri atas orang-orang yang mampu. Atas orang-orang yang mampu. Ada orang yang mampunya hanya takbiratul ihram saja, selebihnya dia duduk, boleh. Ya. Karena memang ada sakit sesuatu ya. Mungkin dia rematik ya atau sudah tua yang memang sudah lemah, tak mampu lagi berdiri. Nah, tapi kalau berjalan ke pasar mampu dia. Nah, itu pula kita nih kadang-kadang kalau ke pasar kuat, keliling pula lagi. Nanyoi dari satu toko ke toko yang lain-lain ya Bu ya. Yang toko pertama 1.000, toko kedua 1.200, toko ketiga 1.300, makin lama makin naik. Lah 10 toko nanya balik ke pangkal tadi yang 1.000. Itu ibu-ibu ada. Ya. Ini ibu-ibu nih bukan pelit itu sebenarnya, tapi dia ya, teliti ya. Nah, jadi dalam keadaan berdiri diupayakan berdiri dulu. Ya, bagi ibu-ibu yang memang tidak mampu berdiri, tapi diupayakan waktu takbiratul ihram itu upayakan berdiri dulu. Yang pakai kursi dia, nah, yang pakai kursi berdiri dulu. Allahu Akbar. Nah, seberapa sanggupnya, nah, kemudian langsung duduk. Waktu Fatihah duduklah. Ada. Apalagi imamnya panjang, misalnya surat As-Sajadah, subuh Jumat, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir Rabbil Alamin, panjang. Nah, ibu silakan duduk yang memang tidak mampu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat qiraatul Fatihati. Jadi baca Fatihah. Ya, kemarin sudah kita sampaikan juga bacaan Fatihah. Makanya kita setiap ketemu dengan guru, nah minta ditashehkan, ya, minta ditahsinkan. Artinya dibersihkan bacaannya dari kotoran-kotoran yang tidak pas makhrajnya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kebanyakan, rohnya kebanyakan. Ar-Rahman, Ar-Rahman, bukan ar. Terlalu banyak getaran rohnya. Roh bertasdid itu roh pertama mati, roh kedua hidup. Ar-Roh, Ar-Roh. Sudah itu dia takhlis tebal. Ar-Roh. Nah, terus dibersihkan oleh guru. Saya sampai ke Madinah, Bu. Di Madinah itu kan ada di tiang-tiangnya itu adalah syekh-syekhnya. Wah, saya begitu datang sana, syekhnya masih muda. Saya minta simakkan Fatihah saya, kemudian saya baca lagi Al-Quran di hadapan dia ya. Gitu. Sudah saya baca. Alhamdulillah, thayyib dia bilang. Dia bilang sudah thayyib. Berarti lah bagus lah kan. Gitu. Alhamdulillah. Di bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ini memang ada juga perbedaannya Bapak-bapak. Jadi jangan kaget kita begitu sampai di Mekah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tidak pakai bismillah lagi. Nah, kalau kita bismillah, enak. Nah, ini jangan kaget. Karena memang ada khilaf antara ulama, antara mazhab itu khilaf. Ada yang memasukkan
Bismillah itu ayat pertama, ada yang tidak memasukkan itu sebagai ayat. Ngitung ayat satunya mulai dari Alhamdulillah. Nah, perbedaan ini tidak perlu diperbesar, tidak perlu diperdebatkan. Ikut saja bacaan Fatihah. Fatihahnya ingat kemarin kita sudah sampaikan tasdid-tasdidnya, kan? Alhamdulillah, lillah, di situ ada tasdid. Alhamdulillahi rabb, tasdid. Nah, di dalam kitab apa ini Safinatun Najah ini detail sekali apanya tasdid-tasdidnya ya. Tasdidnya detail. Ada sekian tasdid. Nah, sekian tasdid itu tidak boleh tinggal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid itu sama dengan at-tahiyyat. At-tahiyyat itu juga rukun. Jangan baca tahiyat saja. Ada imam yang baca Fatihahnya betul, iyyaka. Tapi ketika baca tahiyatnya karena dia pakai mic bacanya kedengaran oleh makmum lapor sama ustadz yang lain. Imam kami itu sering mencoba iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak pakai tasdid. Bagaimana Pak? Sah tak salatnya? Nah, kalau berdasarkan keterangan tidak sah, kenapa ada tasdid yang hilang? Nah, tapi ya kalau itu tidak tidak disengaja ya dimaafkanlah kan, dimaafkan. Tapi ya harus diperbaiki bacaannya itu. Makanya kita senantiasa nanyo dengan guru. Ada guru ketemu guru, tolong simak bacaan saya nih. Nah, betul apa tidak? Cuman kita nih gengsi, ya itu masalahnya. Gengsi lah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Udahlah, terima lah. Fatihah, apalagi Fatihah penting. Waladdallin. Amin. Nah, sebelum amin itu situ ada sakta. Sakta itu apa? Berhenti sejenak baru lanjut. Waladdallin. Nah, biasanya ada doa di situ. Ya. Rabbil firli wali walidayya. Baru amin. Bacanya pelan saja, Rabbil firli wali walidayya. Waladdallin. Rabbil firli wali walidayya. Amin. Nah, gitu. Sekedar membaca itu saja. Nah, ya. Fatihah. Terus al-khamis yang kelima ruku. Ruku kemarin juga sudah kita bahas. Ya, ketika kita rukunya itu upayakan tangannya jangan sampai turun ya. Jangan tangannya di kepala lutut kita atau di dengkul kita megangnya itu. Ya. Jadi jangan di tempat-tempat lain. Ada orang rukunya tangannya megangnya di betis. Gitu. Megangnya di betis. Nah, ketika turun disunahkan kita ngangkat takbir ya. Angkat takbir. Nah, turunnya Allahu Akbar turun. Ya, ada orang enggak lagi karena itu adalah sunnah. Ya. Jadi intiqal itu perubahan, takbir intiqal, perubahan dari satu rukun ke